Hey sobat, jumpa lagi bersama saya Bidik Target channel milik semua insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sambangi warung makan Sekar Kinasih yang berada di Dusun Dawe, Desa Bobol, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Untuk melanjutkan bagi takjil di daerah tersebut, kali ini kita berkolaborasi dengan pemilik warung makan, yaitu Ibu Kasri. Beliau membuat menu buka puasa bagi saudara-saudara sekitar desa dan musola, juga masjid sekitaran. Sungguh suatu kegiatan yang bermanfaat karena kegiatan ini sangat diharuskan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kisah takjil tersendiri sebetulnya adalah, secara gramatika Arab, takjil adalah nomina yang berarti segera. Namun, kaprah dalam bahasa kita identik dengan makanan, khususnya semua makanan untuk berbuka puasa seperti kolak, gorengan, lontong, dan nasi goreng, juga es buah seperti menu kita hari ini guys. Kita ini ditransliterasi dari perintah Nabi Muhammad SAW untuk menyegerakan berbuka puasa atau takjil. Nabi Muhammad SAW bersabda, manusia senantiasa berada di dalam kebaikan selama menyegerakan buka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terlepas dari persoalan itu, berbagi takjil buka puasa di tengah bahaya corona yang melanda dunia berbuah pahala yang besar, sebab makan sahur sunnah hukumnya, sementara berbuka puasa itu wajib guys. Terkait pahala berbagi takjil buka puasa, Nabi bersabda, barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa, ia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi ada peluang beroleh pahala ganda, yakni pahala puasa sendiri dan membukakan orang lain berpuasa. Berbuka dengan yang manis diinspirasi oleh sabda Nabi Muhammad SAW. Biasanya Rasulullah SAW berbuka dengan kurma muda sebelum sholat maghrib. Jika tidak ada, dengan kurma matang. Jika tidak ada, dengan meneguk beberapa teguk air. Hadis riwayat Abu Daud. Di Indonesia, yang manis tidak hanya kurma tentunya. Bisa juga memilih berbagai takjil berbuka puasa seperti buah-buahan dan es, juga air kelapa. Ketika kita berbagi takjil berbuka puasa, sejatinya kita tidak saja akan mendapatkan pahala ganda, namun lebih dari itu kita juga berbagi rasa gembira dan sukacita. Nabi Muhammad SAW bersabda, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, yakni kebahagiaan ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberi kita sejumlah informasi. Pertama, orang yang berbuka puasa beroleh rasa gembira. Secara manusiawi, kita bergembira karena boleh menikmati makanan dan minuman yang enak dan lezat. Lebih dari itu, bagi orang yang berbagi takjil buka puasa, dia bukan hanya beroleh sukacita saat berbuka puasa, tapi membagi-bagikannya kepada orang yang berupa makanan atau minuman. Kedua, orang yang berbuka puasa beroleh sukacita karena ada harapan kelak di akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang paling dicintai dan mencintainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wajah-wajah orang-orang beriman pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka melihat. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Ketiga, hadis ini mengajak kita agar kita tidak hanya melulu berburu kebahagiaan badan seperti rasa kenyang secara fisikal, namun lebih dari itu, pada jalan kehidupan tertentu kita sudah harus mempersiapkan dan beribadah untuk sebaik-baiknya, untuk menikmati rasa kenyang secara spiritual.
caranya dengan memperbanyak ibadah seperti yang dilakukan hari ini. Berbagi takjil berbuka puasa merupakan salah satu ibadah sosial. Dalam ibadah puasa, kita tidak hanya diminta untuk menengadahkan tangan secara spiritual vertikal ke langit, namun juga membentangkan tangan secara sosial horizontal ke bumi. Puasa mengajarkan orang agar bersedia lapar, agar ia bersedia berbagi. Sebagai upaya pendidikan keluarga di tengah bahaya corona yang melanda, kita bisa membuat rencana berbagi takjil berbuka puasa. Kita bisa mengajak istri dan anak-anak kita untuk memberi takjil di pinggir-pinggir jalan dan membagi-bagikannya menjelang berbuka puasa. Tak terbayangkan betapa indahnya bila ini kita lakukan dengan ikhlas dan niat tulus berbagi. Oke guys, sekian dulu kisah cerita kita hari ini. Jangan lupa yang belum subscribe, yuk subscribe karena subscribe itu gratis loh. Yang suka tekan lambang jempolnya dan share biar berkembang. Terima kasih yang udah menonton. Tunggu video-video selanjutnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.